Cinta Senja di Tanah Asing, kisah Pak Bambang dan dua istri Nigeria. Ini adalah kisah tentang seorang pria Indonesia berusia 78 tahun dan dua wanita Nigeria berusia 21 dan 22 tahun yang sama-sama mengandung, yang membawa mereka pada pilihan poligami. Pada suatu pagi musim semi yang cerah, Bambang Wijoyo, 78 tahun, seperti biasa duduk di dekat jendela dengan perasaan sepi yang menusuk. Di luar, udara pagi yang masih berkabut menyelimuti sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Suara angin yang berdesir sesekali diselingi oleh deruk kendaraan di kejauhan, seolah menegaskan bahwa kota ini tak pernah tidur. Namun, bagi Pak Bambang, suara-suara itu justru membuatnya semakin merasa terasing. Ia telah bercerai dari istri yang dicintainya puluhan tahun lalu dan membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Demi anak-anaknya, ia tak pernah menolak pekerjaan kasar apapun. Mulai dari menjadi kuli bangunan di proyek, petugas kebersihan di gedung perkantoran, hingga menarik ojek. Setiap hari terasa melelahkan, tetapi ia hidup dengan satu keyakinan, anak-anaknya harus menjadi orang yang berhasil. Pada akhirnya, orang-orang di sekitarnya mengakui ia sebagai ayah yang luar biasa, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk keluarga. Mendengar pujian itu, ada sedikit rasa bangga di hatinya. Waktu berlalu. Ketiga anaknya telah mandiri. Di tangannya, Pak Bambang memiliki sebuah rumah sederhana dan sedikit uang pensiun. Meski tidak banyak, cukuplah untuk hidup. Dari luar, ia tampak seperti seorang pensiunan yang sukses. Namun, sebuah sudut di hatinya selalu terasa hampa karena kesepian. Anak-anaknya jarang berkunjung, dan terkadang konflik kecil muncul karena hal-hal sepele. Semakin tua usianya, semakin ia takut dianggap sebagai beban. Hingga suatu hari, sebuah takdir baru datang secara tak terduga. Seorang temannya menelepon, memintanya membantu karena kekurangan relawan di sebuah acara di Pusat Kesejahteraan Lansia, Harapan Senja. Pusat ini sering mengadakan program pertukaran budaya, salah satunya adalah kegiatan di mana sekelompok relawan asing menanam bunga bersama para lansia di taman, lalu makan siang bersama. Temannya hanya mengajak santai. Kalau ada waktu, datang saja lihat, semoga terhibur. Tanpa berpikir panjang, Pak Bambang pun datang. Di halaman panti, banyak orang sudah sibuk menanam bunga dan sayuran. Di antara mereka, sosok dua wanita muda tampak begitu menonjol. Kulit mereka gelap eksotis, wajah mereka berseri-seri. Mereka selalu tersenyum dan dengan sigap membantu para lansia. Mereka adalah Tewa, 22, dan Neha, 21, mahasiswi dari Nigeria, Afrika. Pak Bambang tertegun melihat sikap tulus kedua gadis itu. Meski masih muda, mereka tidak canggung merawat dan mengajak bicara orang tua. Ketika seorang nenek hampir terjatuh karena lemah, mereka segera menyangganya. Walaupun bahasa Indonesia mereka belum fasih, mereka menggunakan gerak tubuh yang ramah untuk berkomunikasi. Tanpa sadar, pandangan Pak Bambang terus tertuju pada mereka. Setelah kegiatan selesai, makan siang sederhana disiapkan. Secara alami, Pak Bambang duduk semeja dengan kedua gadis itu dan bertanya dengan hati-hati, "Kalian berdua dari Nigeria, ya?" Tewa dan Neha tersenyum cerah dan mengangguk. "Betul, Pak. Kami datang ke Indonesia untuk kuliah, sudah sekitar 1 tahun. Kami mengambil jurusan pekerjaan sosial internasional." Saat itu, jantung Pak Bambang berdebar aneh. Tentu saja ada jurang usia yang sangat jauh dan perbedaan budaya yang besar di antara mereka. Namun, sikap lembut dan senyum cerah kedua gadis itu seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Sebuah kehangatan yang telah ia lupakan, kini datang dalam wujud yang tak terduga. Ketika acara berakhir,
Pak Bambang mendengar bahwa kedua gadis itu akan mengikuti acara lain di panti beberapa hari kemudian. Tiba-tiba ia merasa antusias. Aku sudah tua, sedangkan mereka hanyalah mahasiswi muda, gumamnya pada diri sendiri, tetapi ia tak bisa menyembunyikan keinginannya untuk bertemu mereka lagi. Tak lama kemudian, melalui acara lain di panti, ia bertemu lagi dengan Tewa dan Neha. Mereka saling sapa dengan gembira dan melanjutkan obrolan yang tertunda. Secara alami, Pak Bambang juga sedikit bercerita tentang masa lalunya. Tewa dan Neha menunjukkan rasa hormat yang mendalam atas pengorbanannya membesarkan anak-anaknya seorang diri. Luar biasa, Pak. Orang tua kami juga berkorban banyak, tapi tidak akan sanggup membesarkan 3 anak sendirian seperti Bapak, kata mereka dengan tatapan kagum yang tulus. Setelah beberapa pertemuan lagi di berbagai acara sosial, ketiganya menjadi begitu akrab hingga mereka membuat janji bertemu di luar. Pak Bambang, yang seharusnya merasa canggung, justru merasa sangat nyaman. Tewa dan Neha memanggilnya Pak Bambang dengan penuh hormat, dan di tengah kesibukan mereka di Indonesia, mereka tetap rutin berkomunikasi. Suatu hari, Tewa dan Neha berinisiatif mengajak Pak Bambang makan. Kalau Bapak tidak nyaman makan malam, kita bisa makan siang. Kami tahu ada warung makan yang enak sekali. Menanggapi ajakan mereka, Pak Bambang dengan senang hati setuju. Tentu ada sedikit keraguan di hatinya. Kenapa aku begitu bersemangat? Namun, hatinya telah terbuka untuk kedua gadis itu. Saat makan, mereka bertiga mengobrol lebih banyak. Tewa dan Neha bercerita tentang kampung halaman mereka di Nigeria, tentang ibu kota Abuja dan kota terbesar Lagos. Mereka juga berbagi cerita tentang gegar budaya saat tiba di Indonesia, tentang stereotip mengenai Afrika, hingga mimpi-mimpi masa depan mereka. Semua itu terasa baru dan menarik bagi Pak Bambang. Ketika makan hampir selesai, Tewa dan Neha saling berpandangan, lalu dengan hati-hati mengungkapkan isi hati mereka. Sebenarnya, selama menjadi relawan, kami jadi punya perasaan khusus pada Bapak. Mungkin Bapak akan terkejut karena usia, tapi anehnya, kami sangat tertarik pada kehangatan hati Bapak. Pak Bambang terperangah. Apa yang kudengar ini? Pengakuan cinta yang tiba-tiba itu membuatnya bingung. Tidak, saya sudah 78 tahun, dan kalian masih sangat muda. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tetapi Tewa dan Neha tampak sudah bertekad. Usia bukan masalah, Pak. Kami rasa, jika hati sudah terhubung, itu sudah cukup. Namun, Pak Bambang masih bergulat dengan kenyataan. Keluarga pasti akan menganggap ini tidak masuk akal, dan pandangan masyarakat akan sangat tajam. Terlebih lagi, ini bukan satu, melainkan 2 orang. Perasaan campur aduk menyelimutinya, dan hari itu ia hanya menolak dengan halus lalu pulang. Tetapi setelah itu, Tewa dan Neha tetap gigih menunjukkan perasaan mereka. Keduanya menekankan bahwa mereka ingin menghabiskan waktu bersama Pak Bambang, bukan bersaing satu sama lain. Kami tidak peduli siapa yang lebih dulu. Salah satu nilai yang kami pelajari di Indonesia adalah kepedulian dan kerjasama. Perasaan kami untuk Bapak sangat tulus dan berharga. Kami tidak ingin salah satu dari kami memonopolinya. Menghadapi situasi aneh ini, Pak Bambang merasa bingung sekaligus tersentuh. Mungkinkah aku benar-benar bisa merasakan cinta lagi di usia ini? Pikiran itu membawa getaran samar sekaligus kekacauan. Fakta bahwa ada 2 orang semakin membuatnya bimbang. Beberapa bulan berlalu. Mereka bertiga sering minum teh bersama, mengikuti kegiatan relawan, dan hubungan mereka semakin erat. Tentu saja, Pak Bambang selalu bertanya pada dirinya sendiri apakah ini benar,
tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Titik balik terjadi ketika Tewa dan Neha memberikan proposal yang luar biasa. Suatu malam, di sebuah kedai teh yang tenang, Tewa dan Neha dengan ragu-ragu memulai pembicaraan. Sebenarnya, di Nigeria, ada tradisi yang memperbolehkan poligami dalam tingkat tertentu. Tergantung pada agama dan wilayah, tetapi secara hukum adat atau kebiasaan, masih ada keluarga dengan banyak istri. Pak Bambang terdiam, tidak mengerti arah pembicaraan mereka. Di Indonesia, meski poligami diizinkan dengan syarat ketat, hal itu sangat kontroversial dan rumit secara hukum negara. Maksud kalian? Neha mengangguk. Betul, Pak. Jadi kami berpikir, jika Bapak bisa mencintai kami berdua, dan kami benar-benar ingin Bapak menjadi pasangan hidup kami, bagaimana jika kita pindah ke negara kami? Di sana, pernikahan kita bertiga tidak akan menjadi masalah besar. Terdengar tidak masuk akal, tetapi kesungguhan mereka nyata. Tewa dan Neha yakin mereka tidak akan cemburu dan jika Pak Bambang setuju, mereka bertiga bisa hidup bersama. Pak Bambang sangat terkejut. Pindah ke luar negeri di usiaku yang sekarang? Ia juga ragu apakah pernikahan semacam ini bisa berhasil. Namun, di saat yang sama, ia teringat tahun-tahun sepi yang ia lalui di Jakarta. Anak-anaknya sudah punya keluarga sendiri, jarang mengunjunginya. Hubungan dengan tetangga juga berjarak. Daripada menjalani sisa hidup dalam kesepian, kenapa tidak sekali ini saja aku mengikuti kata hati? Pikiran itu perlahan menguat. Sejak saat itu, mereka bertiga melakukan percakapan yang lebih mendalam. Masalah hukum, konflik budaya, pandangan negatif di Indonesia, reaksi keluarga Pak Bambang, terlalu banyak rintangan. Kedua gadis itu menjelaskan bahwa meskipun di Indonesia akan ditentang, pernikahan mereka bisa diakui di negara mereka. Tidak harus melalui prosedur hukum negara, tetapi bisa dalam bentuk yang diterima oleh suku atau komunitas lokal. Akhirnya, Pak Bambang memutuskan, "Aku sudah menjalani hidupku begitu lama. Hidup ini cuma sekali, aku tidak mau kehilangan segalanya hanya karena memikirkan omongan orang lain." Kesadaran bahwa sisa waktunya terlalu berharga untuk dijalani dengan kaku menjadi sangat kuat. Tentu saja, keputusan itu tidak mudah. Pertama, ia harus memanggil anak-anaknya. Hari itu, ketika ketiga anaknya berkumpul, Pak Bambang berkata dengan hati-hati, "Bapak bertemu dua orang. Mereka masih muda, dari Afrika, dan sepertinya mereka menyukai Bapak." Hanya dengan mendengar itu, anak-anaknya sudah bingung. "Bapak bercanda? Bapak lagi iseng, ya?" Salah satu dari mereka bahkan tertawa. Namun, ketika Pak Bambang menunjukkan wajah serius, mereka terdiam. Keduanya orang Nigeria, yang satu 22 tahun, yang satu 21 tahun. Mendengar itu, wajah anak-anaknya pucat karena kaget dan syok. Beda usianya hampir 50 tahun? Apa ini bukan penipuan? Mungkin mereka mendekati Bapak karena uang. Kecurigaan dan amarah memuncak. Pak Bambang sudah menduga reaksi ini. Ia mencoba menjelaskan dengan tenang tentang kepribadian Tewa dan Neha, dan tentang perasaan tulus mereka. Lalu, ia menyampaikan kesimpulan terpenting. Pada akhirnya, Bapak memutuskan akan pergi ke Nigeria untuk hidup bersama mereka. Mendengar itu, anak-anaknya seperti membeku. Setelah hening lama, anak sulungnya berkata dengan susah payah, "Pak, di Indonesia Bapak bisa hidup nyaman. Kenapa harus begitu?" Pak Bambang menjawab dengan tenang, "Selama ini Bapak hidup hanya untuk kalian. Sekarang,
Bapak ingin mencari jalan yang benar-benar membahagiakan diri Bapak sendiri. Anak-anaknya menentang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa menggoyahkan tekad kuat ayahnya. Terutama karena Pak Bambang memiliki rumah dan sejumlah tabungan, mereka khawatir jika ia membawa semua hartanya. Bapak akan membagi sedikit untuk kalian masing-masing, tetapi sebagian besar aset akan Bapak kelola sendiri, dan mungkin akan digunakan untuk keluarga baru Bapak, jawabnya tegas. Awalnya anak-anaknya semakin marah, tetapi setelah beberapa kali bicara, emosi mereka mereda. Mereka tahu Pak Bambang tidak akan mendengarkan, dan di hadapan tekadnya yang bulat, mereka terpaksa menerima. Beberapa bulan kemudian, Pak Bambang bersama Tewa dan Neha naik pesawat menuju Nigeria. Beberapa kerabat dan tetangga menyebutnya sudah gila atau pasti ditipu, tetapi ia tidak peduli. Ada juga yang bercanda bahwa ia memiliki masa tua yang patut ditiru, tetapi sebenarnya Pak Bambang sendiri sangat gugup dan cemas. Setelah penerbangan panjang, mereka tiba di ibu kota Nigeria, Abuja. Namun, keluarga Tewa dan Neha tinggal di sebuah desa dekat kota Lagos. Jadi, mereka harus berganti pesawat dan kendaraan beberapa kali. Bagi Pak Bambang, semuanya adalah pemandangan baru. Dari klakson mobil yang riuh, tawar-menawar pedagang asongan, hingga orang-orang dengan pakaian berwarna-warni, ia mulai merasakan bahwa ia benar-benar telah tiba di dunia yang berbeda. Keluarga Tewa dan Neha menyambut Pak Bambang dengan hangat. Awalnya mereka terkejut, tetapi mereka berkata, "Menurut adat kami, seorang suami bisa memiliki lebih dari satu istri." Tentu saja tradisi ini sudah tidak umum, tapi tidak ada yang melarangnya. Mereka menyewa sebuah rumah kecil di desa dekat Lagos. Menurut adat setempat, setelah mengadakan upacara tradisional dan mendapat restu dari keluarga serta tetua desa, mereka akan diakui sebagai suami istri. Meskipun terasa asing, Pak Bambang memutuskan mengikuti arahan kedua gadis itu. Beberapa hari kemudian, upacara dilangsungkan di balai desa. Sangat berbeda dari pernikahan gaya Indonesia. Tewa dan Neha mengenakan pakaian tradisional yang indah. Pak Bambang juga mengenakan pakaian yang disiapkan, kain berwarna-warni yang dililitkan di tubuhnya dengan hiasan kepala sederhana. Warga desa menatap pernikahan aneh itu dengan penasaran. Pengantin pria seorang kakek Indonesia 78 tahun, dan pengantin wanitanya dua gadis kulit hitam berusia 22 dan 21 tahun. Namun, pernikahan itu berlangsung lebih meriah dari yang diharapkan. Suara gendang tradisional menggema, semua orang menari dan bernyanyi. Tetua desa yang memimpin upacara memberkati mereka, kedatangan seseorang dari negeri yang jauh dan bersatunya dua putri kami adalah jodoh istimewa dari Tuhan. Setelah upacara, mereka bertiga resmi menjadi keluarga. Ini bukan pernikahan yang tercatat secara hukum negara, melainkan ikatan berdasarkan tradisi. Namun, di desa itu, semua orang mengakui mereka sebagai suami istri. Kehidupan baru mereka penuh gejolak sekaligus manis. Di pagi hari, mereka bertiga menyiapkan sarapan bersama. Tewa memetik sayuran, Neha membuat jus buah, lalu mereka meminta Pak Bambang mencicipinya. Seiring waktu, Pak Bambang mulai berpikir untuk membeli rumah dan memulai bisnis kecil di desa itu dengan uang yang ia bawa dari Indonesia. Uang sewa dari rumahnya di Jakarta masih terus masuk rekeningnya, jadi hidup mereka tidak sulit, tetapi ia ingin membangun fondasi yang lebih stabil. Tewa dan Neha mengusulkan untuk mencoba bisnis perdagangan kecil antara Indonesia dan Nigeria. Tentu saja, ini tidak mudah bagi Pak Bambang, tetapi kedua istrinya sangat antusias. Keluarga mereka juga menawarkan bantuan, dan akhirnya mereka memulai bisnis ekspor-impor kecil-kecilan. Di tengah semua itu, perubahan besar lainnya datang.
Tewa dan Neha hamil hampir bersamaan. Ketika pertama kali mendengarnya, Pak Bambang begitu syok hingga tidak bisa bereaksi. Mungkinkah di usiaku ini aku benar-benar bisa menjadi ayah lagi? Sukacita dan ketakutan datang bersamaan, tetapi kedua istrinya berpelukan dan menangis bahagia. Kita berdua mengandung anakmu. Ini benar-benar berkah. Pak Bambang akhirnya menerima kenyataan bahwa ia akan segera menjadi ayah. Ia sudah membesarkan 3 anak di Indonesia, tetapi mereka semua sudah dewasa. Sekarang, di negeri yang sama sekali berbeda, ia akan menyambut kehidupan baru. Beruntung, ada fasilitas kesehatan kecil di dekat desa, dan kerabat Tewa dan Neha yang berpengalaman banyak memberi nasihat. Di tengah kehamilan, Pak Bambang menelepon anak-anaknya di Indonesia. Kalian akan punya 2 ibu tiri lagi. Dan keduanya sedang mengandung anak bapak. Awalnya anak-anaknya syok, tetapi mungkin mereka sudah menduganya sehingga tidak menentang keras. Terserah bapak saja. Kami juga sibuk dengan hidup kami, tidak punya tenaga lagi untuk ikut campur, jawab mereka dengan nada sedikit sedih. Namun, anak bungsunya berkata, nanti kalau bayinya lahir, kirim fotonya ya, Pak. Itu memberikan sedikit kelegaan bagi Pak Bambang. Akhirnya, kedua bayi itu lahir hampir bersamaan. Tewa melahirkan seorang bayi perempuan, dan Neha melahirkan bayi laki-laki. Saat persalinan, Pak Bambang menunggu di luar dengan cemas, berdoa. Ketika kedua istrinya keluar dengan selamat sambil menggendong bayi mereka, ia tak kuasa menahan air mata. Tak kusangka di usiaku ini, aku diberi kesempatan menjadi ayah lagi. Waktu berlalu. Ketika kedua anaknya mulai belajar berjalan, Pak Bambang memutuskan untuk mengundang anak-anaknya dari Indonesia berkunjung agar mereka bisa bertemu adik-adik mereka. Awalnya mereka ragu. Pergi ke sana? Kedengarannya menakutkan. Tetapi anak bungsunya memutuskan untuk pergi lebih dulu, dan yang lain pun ikut. Maka, keluarga itu berkumpul kembali setelah bertahun-tahun di sebuah desa kecil dekat Lagos. Ketika tiba di rumah, Tewa dan Neha menyambut dengan gembira. Di belakang mereka, bayi-bayi montok merangkak di lantai. Putri sulung Pak Bambang bergumam, ini benar-benar adik-adikku? Awalnya suasana canggung, tetapi setelah Tewa dan Neha menyajikan makanan dan teh hangat, suasana mencair. Terutama melihat sikap lembut dan tulus kedua wanita itu, anak-anak Pak Bambang merasa mereka berbeda dari yang dibayangkan. Mereka tidak terlihat seperti orang yang hanya memanfaatkan bapak. Selama beberapa hari, anak-anak Pak Bambang ikut merawat bayi-bayi itu, pergi ke pasar lokal, dan perlahan menjadi lebih dekat. Mereka menyadari bahwa ayah mereka telah membangun kehidupan baru di sini. Anak bungsunya berkata terus terang, aku lihat bapak di sini jauh lebih bahagia daripada di Indonesia. Walaupun awalnya syok, sekarang aku ingin mendukung bapak. Bagi Pak Bambang, kata-kata itu adalah dukungan terbesar. Sebelum mereka pulang, ia mengumpulkan anak-anaknya. Sebagian besar sisa harta bapak akan bapak gunakan untuk hidup di sini. Bapak akan bagi sedikit untuk kalian, tapi tidak semua. Karena bapak masih harus membangun kehidupan yang stabil untuk anak-anak ini dan kedua istri bapak. Anak-anaknya, seperti yang diduga, sedikit kecewa, tetapi mereka sudah punya kehidupan sendiri dan tidak lagi dalam kesulitan. Setelah kunjungan itu, hubungan mereka membaik. Pak Bambang dan keluarganya membuka sebuah toko kecil, semacam warung kopi sekaligus toko kelontong. Mereka menggabungkan bahan makanan kering dari Indonesia dengan produk lokal, dan ternyata sangat disukai. Namun, kesehatan Pak Bambang mulai menurun. Usia tua membuat tubuhnya tidak sekuat dulu.
Terkadang ia pusing karena tekanan darah tinggi atau merasakan nyeri dada. Di saat-saat seperti itu, kedua istrinya merawatnya dengan sepenuh hati. Dari obat-obatan herbal hingga membawanya ke rumah sakit, mereka memastikan ia mendapat perawatan terbaik. Waktu terus berjalan. Anak-anak Tewa dan Neha sudah masuk taman kanak-kanak. Mereka belajar bahasa lokal dan sedikit bahasa Indonesia. Pak Bambang mencoba berbicara dengan mereka dalam bahasa Indonesia sederhana. Meskipun terbata-bata, mereka memanggilnya Bapak dan mengulurkan tangan padanya. Melihat itu, mata Pak Bambang berkaca-kaca. Beberapa tahun kemudian, Pak Bambang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Tubuhnya semakin lemah. Anak-anaknya di Indonesia menyarankan, "Pak, pulang saja ke Indonesia. Perawatan di sini lebih baik." Tetapi ia menolak dengan tegas. Bapak ingin menghabiskan sisa hidup Bapak bersama keluarga di sini. Pulang ke Indonesia sekarang, apa artinya? Menjelang akhir hayatnya, Pak Bambang menulis surat terakhir untuk anak-anaknya. Bapak akan mempertahankan jalan yang Bapak pilih sampai akhir, dan meskipun harus berbaring di tanah asing, Bapak tidak menyesal. Tewa, Neha, tolong jaga anak-anak kita. Sebagian harta sudah Bapak siapkan untuk kalian. Maafkan Bapak, sisanya akan Bapak wariskan untuk keluarga baru Bapak. Doakan Bapak. Bapak mencintai kalian semua. Surat itu akan dikirimkan entah kapan. Ia hanya tahu bahwa sampai napas terakhir, yang ingin ia pertahankan adalah cinta. Hingga suatu hari, Pak Bambang menghembuskan napas terakhirnya dan tidak pernah bangun lagi. Saat itu, Tewa dan Neha terus memegang tangannya. Anak-anaknya memeluk rambut putih ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Anak-anaknya dari Indonesia segera terbang ke sana, tetapi ketika mereka tiba, ayah mereka telah tiada. Pemakaman diadakan sesuai ritual tradisional Nigeria, sederhana namun hikmat. Sesuai wasiat Pak Bambang, anak-anaknya memutuskan untuk memakamkannya di sana. Setelah semua selesai, anak-anak Pak Bambang memeluk Tewa, Neha, dan adik-adik mereka. Terima kasih sudah berada di sisi ayah kami. Semoga kalian dan anak-anak hidup dengan baik. Keluarga yang dibangun Pak Bambang memang tidak biasa, tetapi mereka telah saling mencintai dan merawat dengan tulus. Hati berharga yang ingin ia jaga sampai akhir hayatnya telah berakar kuat di tanah ini. Setelah itu, Tewa dan Neha melanjutkan hidup dengan aset dan toko yang ditinggalkan Pak Bambang. Anak-anak mereka tumbuh besar dengan membawa budaya dari kedua negara. Suatu hari nanti, mereka mungkin akan berkata, "Ayah saya berasal dari Indonesia, dan ia tinggal di sini bersama kedua ibu kami." Orang mungkin akan terkejut, tetapi anak-anak itu akan tersenyum dan berkata, "Itu adalah kisah cinta yang luar biasa." Kisah ini mengirimkan pesan yang jelas, cinta terkadang bisa melampaui akal sehat, menantang prasangka, dan melintasi semua batasan dunia untuk berbuah. Pak Bambang telah mengambil lompatan besar menuju cinta dan keluarga di akhir hayatnya. Meskipun hidupnya telah berakhir, cinta yang tersembunyi dalam tawa anak-anaknya terus berlanjut di bawah langit Nigeria. Pilihan hidupnya mungkin berbeda, tetapi ia telah dengan berani menentukan takdirnya sendiri, dan pada akhirnya, di ujung jalan itu, ia menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia dambakan.